Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Di video kali ini kita akan membahas tentang induksi medan magnet. Di subtopiknya ada medan magnet nanti, lalu induksi medan magnet pada kawat berarus. Terus kawat berarus itu kan ada yang lurus, ada yang melingkar, ada yang solenoide atau kumparan kayak begas. Terus ada toroide. Terus nanti untuk lembar kerjanya kayaknya di video terpisah aja ya. Kita mulai dari medan magnet itu sendiri, pengertiannya seperti apa. Nah, medan magnet itu nanti simbolnya B. Ini merupakan besaran vektor. Artinya semua cara pengoperasian pentotalan vektor yang ada di video pelajaran kelas 11. Boleh nanti kalian cek lagi, itu semua berlaku di medan magnet ini, kira-kira seperti itu maksudnya. Lalu satuan medan magnet itu untuk SI-nya adalah Weber per meter kuadrat atau sering disebut sebagai Tesla. Untuk CGS-nya adalah Gauss. Terus 1 Gauss itu 1 kali 10 pangkat minus 4 Tesla begitu. Lalu garis gaya magnet pada batang magnet berarah dari kutub utara ke kutub selatan. Artinya kita perlu mengerti ini supaya nanti untuk selanjutnya kalau ada arah medan magnet dari kiri ke kanan, berarti seolah-olah ada kutub utara di sebelah kiri, kutub selatan di sebelah kanan, kira-kira begitu. Nah, misalnya ini ada batang magnet utara yang merah, selatan yang hitam. Lalu nanti arah medan magnetnya seperti panah ini ya. Begini, itu dia. Kita lanjut untuk induksi medan magnet oleh kawat berarus listrik. Jadi untuk garis-garis gaya magnet yang timbul akibat arus listrik yang mengelilingi kawat berarus itu seperti ini nanti ya. Arah medan magnet pada suatu titik dalam adalah sama dengan arah garis singgung dengan arah garis gaya magnet pada titik itu. Maksudnya seperti ini. Misalnya ini ada kawat berarus, arah arusnya ke atas sini tuh. Maka nanti dia dikelilingi oleh medan magnet arahnya seperti ini. Itu B, medan magnet. Keterangan arah nanti kalau kalian menemukan simbol seperti ini di buku, artinya itu adalah masuk ke dalam bidang gambar atau masuk ke dalam buku kamu. Terus kalau dia titik seperti ini, artinya itu keluar dari dalam buku kamu, tegak lurus ke arah kamu. Jadi sekarang kita masuk ke medan magnet akibat kawat lurus berarus. Arahnya dari medan magnet titik akibat kawat lurus berarus dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ketentuannya seperti ini ya. Jadi nanti kamu kepal tangan kamu itu, jangan, kalau untuk kepal kayaknya terlalu sulit, jadi begini deh. Arah medan magnet di suatu titik itu nanti kamu gunakan kayak metode salaman begitu ya. Caranya ibu jari kanan adalah arah aliran arus, kamu tempelkan ibu jarinya di kawatnya sesuai arah arusnya ya. Lalu berikutnya 4 jari membuka, kamu lebarkan tangannya, kamu buka, letakkan ujungnya itu nanti, ujung 4 jari itu ke titik yang mau dicari tahu arah medan magnetnya. Lalu ke arah mana telapak tangan kanan itu menghadap, ke situlah B-nya di titik itu. Nah, untuk nilainya nanti boleh kamu hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Kalau dia kawat lurus panjang, rumusnya yang ini. Kalau dia kawat lurus pendek, nah metodenya atau caranya bisa kamu pakai rumus ini.
apa itu theta 1, apa itu theta 2, kamu lihat di gambar ini. Ini kawatnya. Lalu ini pendek nih. Terus berarti ada dong ujungnya di kiri, ada ujungnya di kanan. Ini ada titiknya nih. Kita mau cari tahu B di sini. Nah, untuk nilainya tadi caranya seperti ini rumusnya. Maka untuk theta 1 di sini nanti ya. Ini kamu tarik dulu garis tegak lurus ke kawatnya, lalu ke ujungnya, lalu ini theta 1-nya ke ujung yang lain. Ini theta 2 ya. Itu kamu masukkan nanti ke theta 1 dan theta 2 ini. Demikian. Lalu kita lanjutkan untuk medan magnet akibat kawat melingkar berarus. Nanti untuk mengetahui arahnya, kamu bisa menggunakan kaidah tangan kanan, cuman ini kebalikan dari untuk kawat lurus tadi. Kalau kawat lurus tadi 4 jari itu letak titiknya, kalau ini ibu jari itu justru menjadi arah medan magnetnya. Tapi ketentuannya di sini 4 jari itu mengepal menjadi arah aliran arus pada kawatnya. Untuk ibu jari, kita arahkan ibu jari itu ke titik di mana kita mau cari tahu medan magnetnya. Biasanya itu hanya ada 2 kemungkinan saja titik yang mau dicari tahu arah B-nya. Satu pas di tengah-tengah, satu lagi di sumbu tapi jauh dia dari tengah. Ini titik B di pusat atau di tengah. Lalu ini titik Q mau dicari tahu nanti di Q ini berapa nilai B-nya, sama di pusat ini berapa nilai B-nya. Jadi ini X kita sebutnya, lalu akan terbentuk nanti sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Ini R kecilnya, berarti ini berlaku rumus triple Pythagoras ya. Untuk nilainya nanti di titik P rumusnya. Nah, untuk di titik Q seperti ini, di titik P-nya seperti ini ya. Di titik P yang ini, sementara untuk Q-nya yang di bawah ini ya. Nah, itu dia. Ini untuk nilai Q, nilai B di titik Q. Ini nilai B di titik P. Begitu. Untuk medan magnet akibat solenoida atau kumparan berarus, ini hampir sama seperti kawat melingkar ya, cuman dia ada beberapa lingkaran yang saling tersambung. Maka itu disebut sebagai lilitan. Jumlah lilitan itu simbolnya adalah N. Untuk arah medan magnetnya nanti kita gunakan kaidah tangan kanan yang mirip seperti kawat melingkar. Ini misalnya sebuah silinder inti besi, tengah-tengahnya berlubang biasanya, lalu ini dililitin oleh beberapa lilitan. Ini sumbunya pas tengah-tengahnya, lalu panjangnya L. Ini titik Q di ujungnya, lalu ini titik P di tengah-tengahnya atau di pusat. Untuk nilai daripada medan magnet untuk di titik P rumusnya seperti ini, untuk di titik Q rumusnya seperti ini. Itu dia. Sekarang medan magnet akibat toroida. Untuk toroida itu sendiri adalah solenoida yang ditekuk atau dibengkokkan hingga membentuk lingkaran. Arah medan magnet yang dihasilkan oleh toroida adalah di inti solenoidanya. Kan tadi solenoida ditekuk, berarti di dalam corongnya itu, di dalam terowongannya, kira-kira seperti itu. Misalnya ini nih
kayak donat ya. Ini lilitannya. Nah, ini jari-jari dalam maksudnya. Ini jari-jari luar dari pusat ke sisi luar. Terus ini jari-jari efektif dari tengah lorongnya ke pusat. Itu namanya jari-jari efektif. Untuk menghitung jari-jari efektif, rumusnya seperti ini. Untuk kuat medan magnet di dalam intinya ini, di corongnya, di lorongnya ini, di terowongan ini. Nah, bisa kita gunakan nanti rumusnya seperti ini. Nah, itu dia. Untuk lembar kerja atau latihannya nanti boleh di video terpisah aja. Sekian aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau kurang jelas dipausekan aja, lalu dicek kira-kira seperti apa tadi yang tampil di slide ini ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.